Halo semuanya, kita lanjutkan ya video kita mengenai penerapan langkah-langkah penyelesaian network simplex method. Nah, di sini diketahui suatu minimum cost network flow problem dengan 4 node. Ada node 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita akan mengaplikasikan langkah-langkah penyelesaian network simplex method yang sudah kita pelajari di video sebelumnya ya. Oke, nah ini di masing-masing arc-nya itu sudah ada flow-nya dan sudah ada cost-nya. Kemudian di sini juga ada supply-nya dan di sini juga sudah ada demand-nya. Permintaannya 10, terus untuk supply-nya itu juga ada 10 komoditas ya. Oke, nah yang langkah pertama itu kita menemukan dulu BFS-nya atau Basic Feasible Solution-nya. Dengan cara apa? Kita menggunakan planning tree. Maaf ya, tulisan saya tidak rapi karena menggunakan mouse. Nah, oke, jadi spreading tree yang terbentuk itu sebenarnya ada 3 arts ini teman-teman. Dari MCNFP milik kita sebelumnya yang terbentuk ini. Satu, dua, kemudian tiga. Nah, kalau kita lihat di sini ada arts yang tidak solid atau putus-putus. Kenapa ada arts putus-putus ini? Gunanya untuk dari spanning tree yang sudah kita buat tadi, itu untuk memenuhi kendala konservasi ya. Nah, jadi kita tambahkan di sini di art 34 itu tapi dia tidak solid artnya atau panahnya, jadi putus-putus. Oke, kemudian kita tentukan sekarang ada yang namanya upper bound, ada yang namanya lower bound. Ini tuh max-nya, max bisa membawa komoditasnya dalam satu art, kemudian lower itu minimal atau minimumnya. Oke, kita lihat di sini ya teman-teman. Misal art 3 dan 4. 3 ke 4 ini, dia maksimal bisa membawa kapasitas barangnya atau komoditasnya itu adalah 5. Ini disebut dengan upper bound. Kemudian untuk lowernya, itu dia minimal bisa membawa 1. Maaf, 0. Uppernya maksimal di sini di aksnya 5. Kalau aksi ini berarti maksimal 8, ini maksimal 7 atau uppernya, kemudian ini juga 7. Ini 6, ini 6. Sedangkan lowernya itu 0 semua ya. Karena minimal dia bisa membawa 0. Oke, kemudian sekarang untuk yang di CIC 34 itu ART 34 itu kita pakai maksimal aja ya. Karena kan kita akan memaksimalkan banyaknya komoditas yang dapat diangkut. Jadi kita ambil upper bound ya, atau yang maksimalnya. Di sini 5, berarti kita tuliskan di sini 5. Karena ini keluar 5, maka di sini juga harus masuk 5. Oke. Nah, karena supply-nya itu ada 10, di sini sudah keluar 5. Berarti yang 1, 2 itu juga keluar 5, supaya supply-nya itu keluar semua gitu ya. Oke. Kemudian karena di sini masuk 5, maka di sini juga keluarnya 5. Oke, nah ini sudah terpenuhi ya, 5 tambah 5, permintaannya terpenuhi 10, begitu. Oke, terus kita tentukan variabel basis dan non-basisnya. Untuk basisnya berarti yang arc-nya itu yang solid.
Berarti 1, 2, 1, 3, dan 2, 4. Oke. Nah, 1, 2 itu maksimal angkutnya berapa? Ada 5. 1, 3 maksimal angkutnya 5. 2, 4 juga 5. Sekarang untuk variabel non basisnya, yaitu ada X 23. 23 mana ini? Yang tidak tergambar di spanning tree-nya kan? Nih ada 2, 3. Kemudian 3, 2. Nah ini masuknya adalah variabel non basis. Iya, belum. Bang. Dan juga 3, 4. 2, 3 karena dia tidak masuk spring tree berarti dia lower bound. Berarti dia mangkut minimalnya 0. 3, 2 juga 0. Kemudian 3, 4 di sini dia ada barang yang dapat diangkut yaitu 5. Jadi kita masukkan di sini ya. Oke, langkah yang kedua adalah menentukan pengalih simplex. Oke, jadi untuk pengalih simplex di sini, Y1-nya itu adalah 0, karena kita mulainya dari 1 kan. Jadi Y1-nya itu 0. Kemudian untuk Y, eh, CIC itu sama dengan YI dikurangi YC. Oke, kita tinggal substitusikan aja ya teman-teman. Berarti yang Y1-nya udah 0. Nah, Y1 dikurangi Y2. Ini yang eh, ada di variabel basis. Kita pakainya variabel basis. 1, 2, 1, 3, dan 2, 4. Ya, kita substitusikan aja Y1-nya 0. Berarti nanti kita dapat Y2-nya -4. Kemudian sama substitusikan lagi Y1-nya. Nanti kita dapat Y3-nya -3. Yang di sini itu cos-nya. Merupakan cos. Itu ya. Kemudian Y2 dikurangi Y4. X24 ini. Y2-nya kita substitusikan -4. Dikurangi Y4. Dapat Y4-nya -7. Oke, teman-teman bisa di pause dulu, dicermati untuk pengalih simplex ini. Oke, kemudian kita hitung CIJ bar dari variabel non basis. Jadi yang ini tadi variabel basis, kita ambilnya sekarang untuk CIJ bar itu kita ambilnya dari variabel non basis. Jadi yang pertama ada C23 nih. Y2 dikurangi Y3 dikurangi C23 sama dengan -4 dikurangi -3 dikurangi 1. Oke, ini kita substitusikannya dari sini ya. -4 dikurangi Y3-nya masuk ke sini. Tuh. Terus C23. Cosnya dari 2 ke 3. Terusnya adalah 1, jadi -1. Hasilnya -2. Kemudian lakukan hal yang sama untuk C bar 32 dan C bar 34. Kita substitusikan dari Y ini. Dan dikurangi dengan cosnya. Kemudian kita cek untuk kondisi optimalisasinya, apakah CIJ bar itu, untuk CIJ bar yang kurang dari 0, untuk semua XIJ sama dengan LIJ. LIJ itu lower. Lower. Yang ini upper. Jadi ketika XIJ sama dengan lower boundnya, itu CIJ barnya harus kurang dari sama dengan 0. Ketika XIJ-nya sama dengan upper, nah itu berarti CIJ barnya harus lebih dari 0. Coba kita cek ya. Yang pertama, CIJ kurang dari sama dengan 0. -2 kurang dari sama dengan 0 kan. Nah, XIJ sama dengan lower. XIJ 23. X23 adalah 0.
Berarti ini merupakan lower. Ini ya, benar ya lower. Dan ini C-nya, CIJ barnya kurang dari sama dengan nol. Berarti memenuhi. Kemudian kita cek lagi yang C bar 32. Apakah dia memenuhi 23? Kita lihat ya. Ini juga lower. Berarti dia memenuhi karena di sini minus satu. Oke. Ini kurang dari sama dengan nol. Kemudian kita cek yang 34. X 34 ini 5. 5 kan maksimal angkutnya, berarti ini termasuk apa? Nah, XIJ sama dengan upper, maka CIJ barnya harus lebih dari nol. Kita lihat 34. Ternyata dia CIJ-nya, CIJ barnya ternyata kurang dari nol. Jadi tidak memenuhi. Harusnya kan lebih dari nol. Oke, karena di sini X34-nya itu tidak memenuhi kondisi optimal, maka X4-nya akan masuk ke dalam basis. Kita lihat tadi ya, teman-teman. Di sini kan X34 itu tidak masuk ke dalam basis. Dia adalah non-basis. Maka sekarang karena dia tidak memenuhi kendala, dia sekarang masuk ke basisnya. Nah, ini cycle baru yang terbentuk setelah 34 variabel 34 itu masuk ke basis. Jadi garisnya itu atau panahnya itu padat, tidak putus-putus lagi. Nah, sekarang kita cek untuk uh, 34 itu kan upper ya. Jadi kan nanti kita tidak tahu apakah dia benar-benar mengangkutnya 5. Kan bisa saja 0 sampai 5. Nah, makanya di sini kita buat 5 dikurangi theta. Theta itu adalah berapapun angka, tapi maaf, tapi yang penting adalah lebih besar sama dengan dari nol. Theta lebih besar sama dengan dari nol. Oke, karena ini keluar 5 kurangi theta, maka di sini juga harus masuknya 5 dikurangi theta juga. Terus biar di sini 10, kan ini tadi udah keluar 5 kurangi theta, berarti di sini juga harus sama keluarnya 5 ditambah theta biar jadi 10 gitu ya. Karena di sini masuk 5 ditambah theta, maka di sini juga keluarnya 5 ditambah theta. Oke, sekarang kita identifikasi uh, cycle-nya. Yang satu, dua dulu. 5 ditambah theta itu harus kurang dari maksimal komunitas yang dibawa, yang bisa dibawa. Ini kan satu, dua tuh 7. Berarti harus kurang dari sama dengan 7. Jadi bisa aja 5 tuh ditambah berapapun tetanya, tapi harus kurang dari sama dengan 7. Berarti tetanya kita dapat kurang dari sama dengan 2. Kemudian untuk 2 dan 4 sama di sini komoditas yang maksimal diangkutnya 8. Berarti di sini 5 ditambah theta harus kurang dari sama dengan 8. Oke, nah ini dapat theta kurang dari sama dengan 3. Kemudian untuk yang 1, 3 ini kan 5 dikurangi theta. Berarti kan dia harus lebih besar sama dengan 0. Nggak boleh kurang dari 0. 0 boleh, tapi nggak boleh kurang dari 0. Maka kita peroleh tetanya X kurang dari sama dengan 5. Dan yang 34 juga sama ya, X kurang dari sama dengan 5. Nah, coba kita buat garis bilangan, teman-teman. Sini ada 5, ada 3, kemudian ada 2. Ini teta itu misal kurang dari sama dengan 5, kan berarti gini. Kemudian ada 3, kurang dari sama dengan juga, kemudian ada 2.
Nah, yang memenuhi semua irisannya kan berarti yang ini. Berarti hasilnya adalah theta kurang dari sama dengan 2. Solusi yang paling optimal. Nah, dalam hal ini variabel X12 akan keluar dari basis karena dia sudah optimal. Nah, tadi kan kita peroleh X-nya ada ini ya. Sekarang kita tentukan Z-nya. Z itu apa? Z adalah jumlahan banyaknya komoditas yang diangkut itu dikali dengan biaya angkutnya. Dan sekarang kita hitung X12 5 dikali cost-nya itu X12 12 cost-nya 4 dikali $4 ditambah 245 ini cost-nya $3. Nanti teman-teman bisa cek ya untuk cost-nya. Itu tinggal dikali semua, kemudian dijumlahkan. Nah, ternyata Z-nya atau nilai yang optimalnya itu $80. Nah, coba kita cari iterasi yang selanjutnya. Apakah benar $80 ini tuh sudah paling optimal? Kita lanjut ke iterasi yang kedua. Nah, sama kita akan buat basic feasible solution lagi atau BFS. BFS-nya ini spinning tree yang kedua. Spinning tree yang kedua tadi kan kita udah dapat eh, S2 keluar dari basis. Berarti ini sekarang garis panahnya putus-putus tidak solid. Berarti dia jadi apa, teman-teman? Jadi non basis. Benar. Oh, enggak. Basis. Oke. Kemudian kita cek lagi. Di sini non basisnya kita mau maksimalkan lagi dan yang bisa diangkut dari non basis ini adalah 7. Aku tulis lagi di sini ya. 7. Ini adalah sebagai upper bound ya. Karena dia udah karena di sini masuk 7 berarti di sini keluarnya juga harus 7. Karena supply-nya 10 di sini udah keluar 7 berarti dia keluarnya 3 agar semua keluar kan. Karena sudah masuk 3 di node 3 sekarang berarti keluarnya juga harus 3. Oke, udah nangkap ya sampai sini. Kemudian kita tuliskan variabel basisnya berarti yang panahnya itu yang solid berarti ada 1 3 3 4 dan 2 4. Kita tuliskan di sini. Itu kita tuliskan juga tadi komoditas yang bisa diangkut. Kita tuliskan di sini. Oke, terus untuk variabel non basisnya berarti yang 1 2, kemudian yang tidak digambar di spanning tree-nya 1 2 2 3 dan 3 4. Kita tuliskan di variabel non basisnya 1 2 itu ada 7, sedangkan 2 3 dan 3 4 itu nol karena dia tidak masuk ke spanning tree-nya. Oke. Kemudian kita tentukan lagi pengalih simpleksnya. Y1 tetap seperti biasa 0. Nah, ini kita ambil dari variabel basis. Ya, Y1 dikurangi Y3 itu dari X1 3. Kita substitusikan Y1-nya. Kita peroleh Y3-nya minus 3. Terus yang ini Y2 dikurangi Y4 sama dengan 3. Ini cos. Y2 dikurangi Y2 itu diperolehnya minus 6, kemudian Y7 diperolehnya minus 9. Kemudian kita langkah yang ketiga menghitung C, I, J bar dari variabel non basis. Ini ya, C, I, J-nya dari non basis. Berarti non basisnya 1 2 2 3 3 2. 2 2 3 3 2 kita substitusikan. Ini masuk ke sini. Terus ada Y2. Terus ada
C12 ini cosnya. Oke, lakukan hal yang sama untuk C23 dan C32 bar. Sekarang kita cek kembali kondisi optimalisasinya untuk semua yang ada di lower, X variabel yang ada di lower sama dengan lower, itu berarti CIJ barnya harus kurang dari sama dengan nol. Coba kita cek yang pertama, C12 di lower atau di upper. 12 ini upper. Oke, berarti kalau upper dia di sini ya, itu CIJ-nya harus, CIJ barnya harus kurang lebih besar dari nol. Ini benar, karena dua. Berarti memenuhi. Kemudian untuk C bar 23-nya itu 23 sama 32 ada di lower. Berarti CIJ barnya harus kurang dari sama dengan nol. Benar ya yang ini. Memenuhi. Kemudian yang 32 tidak memenuhi. Karena CIJ-nya lebih besar sama dengan nol. Jadi tidak memenuhi. Oke, nah karena 32 itu tidak memenuhi, maka oh maaf, ini harusnya tipe dua ya teman-teman. Itu masuk ke dalam basis. Nih, tiga dua sekarang masuk ke dalam basis. Oke, nah kita mengidentifikasi kembali cycle yang terbentuk karena tiga dua itu tadi nol, maka eh, 0 ditambah theta, itu kan theta ya teman-teman. Kemudian eh, kita lihat di sini, ini 7, ini 3. Oke, ingat-ingat ya. 7 ini 3. Nah, ini 7 ditambah theta. Karena dia kan udah, oh, karena benar. Kita lihat paling atas lagi. Nah, ini. Di sini 8. Nih, karena ini maksnya 8, maka dia masih bisa lagi 7 ditambah theta. Berapa biar jadi, biar maksnya itu 8. Kemudian untuk yang di sini 3 itu dikirain 0, dikurangi theta. Oke, nah 0 yang ini ditambah theta kurang dari sama dengan 6 ini cosnya. Oh maaf, bukan ini slow-nya. Slow yang uppernya maksimal 6. Maka tetanya kurang dari sama dengan 6. Selanjutnya yang 34 itu 3 dikurangi teta lebih besar sama dengan dari 0. Jadi kita peroleh tetanya kurang dari sama dengan 3. Ya tadi teta kurang dari sama dengan 1. Oke, nah kita gambar lagi garis bilangannya. 6 ya. Oh, yang ini 3, ini 1. Berarti yang memenuhi adalah teta kurang dari sama dengan 1 yang masuk ke arsirannya. Masuk ke semua arsiran ya. Ya ini teta sama dengan 1. Nah, dalam hal ini 24 akan keluar dari basis. Kita cek lagi Z-nya, kita kalikan variabel dengan cost-nya, diperoleh Z sebesar $76. Kemudian untuk kita lanjut lagi ke iterasi yang ketiga karena ini kan masih ada yang variabel yang keluar ya. Nah, kita cek lagi, kita buat spanning tree-nya lagi. Sekarang spanning tree yang terbentuk dari cycle sebelumnya itu ini 13, 32, dan 34. Untuk memenuhi kendala konservasinya itu
kita buat Aks 1, 2 dan 24. Tapi ini sebagai variabel non basisnya, jadi putus-putus. Oke, kita carinya sama, teman-teman. Kemudian di sini perbedaannya adalah saat kita mengecek kondisi optimalisasi, di sini semua sudah terpenuhi. Jadi nanti teman-teman cek di sini ya. Karena semuanya itu sudah memenuhi, maka didapati solusi optimalnya X13-nya 3, nih, variabel basisnya dan variabel non basisnya. Oke, kemudian nanti teman-teman kalikan setnya, kalikan variabel dengan cost-nya. Ini ada sebenarnya nanti dikali 0. Jadi ini teman-teman, ada yang belum masuk 2, 3 aja nih, berarti ada satu aja ya. Nah, ini diperoleh setnya 75. Jadi sudah optimal ya, karena tadi kan sebelumnya 76. Terus bahkan yang pertama tadi adalah 80. Jadi sekarang sudah optimal. Oke, nah dari materi video belajar kali ini, saya harap teman-teman memahami bagaimana cara penerapan langkah-langkah untuk mengoptimalkan network simplex, menggunakan network simplex method. Nah, nanti untuk latihan soal ini, silakan teman-teman pelajari kembali, kalian cermati kembali untuk langkah-langkah penyelesaiannya. Dan juga nanti teman-teman silakan mencoba untuk mengerjakan beberapa masalah tentang menggunakan network simplex method untuk mengukur kemampuan teman-teman. Oke, selamat belajar teman-teman.